Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan coba share ke teman-teman video trading saya di tanggal 24 November 2023 ya. Pada saat itu saya scalping di 3 saham teman-teman, ada Port, EG dan juga NATO ya. Nah, untuk Port sendiri ini adalah BSJP ya. Jadi kemarin saya beli nih teman-teman. Nah, sebelum itu saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual beli saham ya. Jadi keputusan beli dan jual saham tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi ini sebagai bahan evaluasi dan yang saya share ya ke teman-teman buat bahan belajar saya gitu ya. Nah, ini saham Port ini kemarin saya beli BSJP. Kenapa alasannya beli BSJP? Karena transaksinya itu rata-rata transaksinya itu di harga ARA gitu. Jadi dan dia kuat ya di ARA. Jadi saya spekulasi dan jumlahnya pun nggak terlalu besar ya. 75 lot. Nah, kita menunggu sekitar berapa nih? 20 detik lagi ya marketnya open, ada di kanan atas ya. Seperti itu. Nah, ini masih menunggu. Saya udah prepare saham port saya 75 lot. Nah, ini udah ada yang HK di atas tuh teman-teman. Saya langsung coba di 145 ya. Saya coba jemur di 145 parsial, 30 lot lagi tersisa teman-teman. Nah, ini saya naikin ke atas di 1060 ya. Saya naikin sisa 30 lot lagi. Nah, sembari itu saya melihat saham EDJ ini sudah mulai terlihat volatilitasnya lumayan ya. Dan confirm nih naik sampai belasan persen. Di hari itu teman-teman tanggal 24 saham EDJ ini mulai ditandain bursa dengan UMA ya. Dengan UMA dia karena udah naik sekitar 5 kali ARA gitu ya. Nah, ini saya coba beranikan lagi. Nah, ini tadi saya barusan lihat saham Port udah berhasil cuan 500 ribuan, lumayan ya teman-teman. Lumayan banget gitu ya. Nah, ini saya coba antri di harga openingnya di 10.675. Nah, ini kita masih menunggu dapat barang ya, dapat barang. Dan langsung ada yang HK di atas tuh 78, 63. Nah, ini masih buyer and sellernya masih fight gitu ya, di masih volatil sekali gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saham NATO saya lihat ada potensi, tapi ini nggak bisa masuk banyak karena bidnya nih tipis teman-teman. Bidnya nih tipis ya. Ini saya coba 200 lot. Nah, itu di 171. 100 lot ya. 100 lot. Nah, ini langsung saya coba jemur. Ya terlalu tipis sebenarnya teman-teman ya. Ini saya lihat lagi saham Edge-nya udah floating profit 6,7% ya, lumayan ya. Balik lagi. Nah, ini saham Arto udah sempat naik tinggi banget tadi ya teman-teman. Jadi itu ya kalau sama saham Arto, jadi hari ini saya 4 saham, 4 emiten nih. Ini yang udah itu ya NATO dan Port yang sudah. Nih EJ masih belum saya jual. Dia sudah mendekati harga ARA-nya ya teman-teman. Papan utama ya. 20%. Masih kita tunggu, masih coba kita tunggu. Ya sebenarnya ini udah lumayan banget ya. Harusnya saya taking profit udah 1 jutaan ya. Net profitnya, tapi waktu itu saya pikir EJ masih akan bagus ya, padahal ya itu ya sebenarnya ini teman-teman saya EJ juga ada pegang di akun satu lagi ya teman-teman, buat informasi ke teman-teman. Jadi konsentrasi saya jujur waktu itu terpecah. Terpecah. Dan saya ngelihat tadi saham Arto juga ada pergerakan volatil kalau teman-teman lihat di watchlist itu ya. Jadi memang kadang-kadang kalau seandainya lagi scalping itu konsentrasinya terpecah itu resikonya jadi lebih tinggi ya. Jadi nggak fokus gitu. Ini padahal udah cakep banget ya teman-teman, hari Jumat ya tanggal 24 dapat uang jajan untuk akhir weekend ya, untuk weekend udah lumayan banget nih. Tapi saya nggak buang saham EDJ saya di ARA malah pada saat itu. Nah, itu ya ARA. Nah, karena ngelihat bidnya di ARA itu sampai 1000 ya. Sampai 1000. Nah, udah saya pikir wah ini akan solid nih gitu ya. Masih berharap pada saat itu, berharap besok akan naik lah gitu ya. Nah, di kiri itu saham Arto mulai volatilnya naik sampai sempat menyentuh 9% ya, di 3100 tuh saham Arto. Nah, ini saya coba pantau juga yang dari handphone, jadi ke distract pada saat itu. Nah,
NATO sudah 15%. Nah, ini udah 944 ya di 3130 nih saham Arto. Jadi kalau teman-teman lihat di kanan itu di chart, nah ini di chart dia sudah ada di pucuk teman-teman, di pucuk, dan itu 5000 lot jadi resist ya 3150 dan dijebol. Wah, saya langsung ikutan spekulasi masuk 10 lot jadi total yang 10 lot lagi. Nah, udah dapat semua total 20 lot ya. Saya coba jemur di 3190. Ini sebenarnya karena fraksi harganya cukup tinggi, jadi profit di 3 tiknya juga nggak terlalu gede gitu ya teman-teman. Nah, itu ada yang HK di atas. Nah, itu hanya 0,75 ya. Ini sebenarnya udah cukup lumayan nih. Saya harus hati-hati karena dia ada di pucuk, tapi saya terlalu gegabah ya, terlalu buru-buru gitu ya. Saya HK di pucuk ini udah 13%, padahal nih Arto nih market capnya cukup besar gitu ya. Jadi ya pasti kalau udah naik tinggi banyak yang pegang barang di bawah juga pasti ingin take profit dan resikonya jadi lebih tinggi, beda sama saham gorengan. Dan bener aja teman-teman, dia dibawa turun nih. Tapi karena dibawa turun yang saya lihat di tengah itu dan trade-nya itu masih ada buying power juga gitu ya. Saya spekulasi lagi. Ini sebenarnya salah, jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru. Saya spekulasi lagi dan bukannya malah dapat pantulan naik, malah diguyur ke bawah. Nah, ini saya coba turunin karena pada saat itu nggak ngerti tuh, ada sempat nge-lag sedikit gitu ya. Saya load dulu. Ini saya load. Nah, ini udah bisa di-amend. Jadi masih deny teman-teman, itu padahal udah ada chart merah ya. Ya mungkin pada saat itu saya berpikir wah ini pullback sebentar ke bawah bisa ditarik lagi naik ke atas gitu ya. Ya ternyata enggak juga gitu. Nah, ini dia malah berkutak di area situ, di area 3140, 3150 dan sempat diguyur ke 3130. Udah ini tandanya udah nggak bagus. Saya siap udah seret ke bawah. 3120 habis, saya lepas waktu itu seperti itu ya. Nah, habis. Wah, saya malah menunggu ya waktu itu teman-teman. Aduh, ini harusnya udah harus buang nih, ini udah salah nih. Nah, sampai 300 malah dan diguyur terus baru saya lepas, udah terlambat banget ya. Nah, ini makanya jadi pelajaran banget buat saya. Di sisi lain saham EJ juga malah kena guyur. Udah profit sekitar tadi hampir 800-an ya, 600-800, ini malah turun teman-teman profitnya dan terus diguyur ya. Ini saya mau buang tapi ragu-ragu. Padahal udah profit 500.000 tuh udah lumayan banget ya. Ya makanya karena memang nggak selalu kita bisa jual di pucuk teman-teman. Nggak selalu kita bisa jual di pucuk. Ya, harusnya mencukupi dengan rasa bersyukur itu juga jadi kunci ya. Jadi malah kehilangan kesempatan buat dapat cuan yang lebih maksimal. Dah saya turuninnya di bawah. Akhirnya cuma cuan tipis ya. Dan memang betul juga nih teman-teman. Nah, itu saya berhasil cuan dari EJ-nya sekitar ya jadinya 200 ribuan ya, padahal tadi sempat sampai 800 ribuan ya. Makanya benar kita nggak pernah bisa predik the time gitu, nggak bisa predik harga dan berharap bisa jualan di pucuk. Jadi ketika udah merasa cuan, udah titik cuan, udah harus disiplin take profit juga gitu ya, pelajarannya seperti itu. Nah, ini sambil menunggu gitu saya coba buka handphone saya. Pada saat itu saya take profit juga di handphone saya karena ini udah UMA saham ini. Jadi saya loss di Arto ya, cuan di EJ, NATO dan juga port scalping di 4 saham dalam waktu 7 menit ya, 7 menit. Dan ya akhirnya trading di tanggal 24 November itu saya cukupkan ya teman-teman dengan berhasil cuan gitu ya. Walaupun kurang maksimal dari saham take profit di saham EJ-nya dan malah loss di saham Arto. Makanya kadang lucu ya, malah loss di saham yang lagi rame. Nah, seperti itu teman-teman. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman yang sama juga boleh sharing ya. Kita diskusi di kolom komentar. Mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.